Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Gunung Gambar, Ngawen, Gunung Kidul. Sore hari ini kita akan mengulik sejarah tentang petilasan Pangeran Sambernyowo atau Gunung Gambar ini. Yuk ikuti perjalanan kita, monggo. Putraku kang winarana midhangetna tetunganing ibu. Selamat sore pemirsa Wisata Nusantara. Saat ini saya sedang berada di Dusun Gambar, Ngawen, Gunung Kidul. Dan di sebelah saya sudah hadir narasumber. Nanti kita akan kenalan dulu dengan narasumber kita sore hari ini. Dan saya Bapak dengan Bapak siapa? Pak Sutrisna. Nah, Bapak Sutrisna boleh kenalan aktivitasnya saat ini di mana Bapak? Untuk sementara di Gunung Gambar, untuk aktivitas sehari-hari di Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Pak, tadi kan saya sudah keliling ya Pak di sekitar sini. Mungkin bisa dijelaskan Pak tentang asal muasal adanya Gunung Gambar ini Pak. Oh iya, pada zaman dulu, itu kan Gunung Gambar itu merupakan bumi pertikan Raden Mas Said. Karena untuk Gunung Gambar dulu merupakan wilayah di Kecamatan Ngawen. Itu bukan Kabupaten Gunung Kidul, tapi ikutnya di Mangkunegaran, Surakarta. Kemudian pada masa itu tahun 1749 sampai 1755, yang akhirnya itu ada perjanjian Giyanti, yaitu Raden Mas Said dan Mangkubumi atau Pangeran Mangkubumi. Yang akhirnya pada tahun 1755 itu Pangeran Mangkubumi menjadi raja di Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Kemudian Raden Mas Said melanjutkan perlawanan melawan Kompeni. Kemudian Raden Mas Said akhirnya pada 1757 itu ada perjanjian Solotigo. Raden Mas Said diangkat sebagai Adipati Mangkunegara yang pertama dengan gelar KGPA Mangkunegara I. Kemudian perjuangan Raden Mas Said itu nggak lepas dari kalimat atau kata di gunung sini, karena dulu gunung ini atau wilayah ini bukan dinamakan Gunung Gambar, tapi namanya Dusun Gempol. Ya, Gempol, karena ada dua versi. Dusun Gempol pertama itu ada pohon gempol, itu yang besar pohonnya. Kemudian yang kedua, gempol itu bisa diartikan tuh kotoran jaran, karena dulu kan sering digunakan untuk jaran atau kuda yang kesini. Kemudian Raden Mas Said itu bertapa di Gunung Gambar. Pada waktu itu belum dinamakan Gunung Gambar, tapi hutan di wilayah Ngawen. Kemudian Raden Mas Said bertapa menghadap ke arah timur laut, itu sambil menggambar wilayah yang akan dilalui untuk melawan Kompeni. Kemudian tempat itu dinamakan Gunung Gambar. Sebagai dasar bisa dinamakan Gunung Gambar karena Raden Mas Said bisa menggambar wilayah yang akan dilalui untuk melawan Kompeni. Dan tempat untuk menggambar itu sampai sekarang masih ada bekas untuk duduk yang dinamakan kong. Kong itu bisa dikatakan tempat duduk atau tilas bokong kan gitu, istilahnya. Kemudian sebelum Raden Mas Said bertapa di Gunung Gambar, itu sudah ada keturunan dari Mojopahit yang berada di Gunung Gambar, yaitu yang bernama Eyang Gading Mas. Kalau menurut sejarah lokal atau sejarah turun-temurun atau dongeng, itu Raden Mas Said itu kan 17
1749. Kalau Raden Mas Said kan lahirnya 1725. Tapi kalau bangsawan yang dari Mojopahit itu sekitar tahun 1400-an karena pada waktu itu runtuhnya Mojopahit. Nah, kemudian Roro Resmi bersama kedua anaknya yaitu Yang Gading Mas dan Onggoloco. Yang Gading Mas itu yang bertapa di Gunung Gambar. Nah, kemudian yang Onggoloco itu bertapa di hutan Wonosadi. Kemudian ibunya Roro Resmi itu bertapa di Sumur Duren. Ya, bertapa di Sumur Duren. Nah, kemudian Raden Gading Mas atau Yang Gading Mas itu kalau kita runut dari sejarahnya itu masih keturunan Brawijaya terakhir. Gitu. Nah, kemudian akhirnya Raden Gading Mas atau Yang Gading Mas itu muksa di Gunung Gambar. Nah, kemudian Onggoloco itu muksa di hutan Wonosadi dan ibunya Roro Resmi itu muksa di Sumur Duren. Itu sekilas sejarah Gunung Gambar. Jadi kalau Gunung Gambar itu bisa dikatakan itu banyak umat Hindu karena pada zaman dulu itu kan pelarian dari Mojopahit. Pelarian dari Mojopahit. Dan warga sini ya banyak yang agama Hindu juga. Kalau dihitung 50% Hindu, 50% Islam. Kemudian tempat ibadah, pura juga ada, masjid juga ada. Nah, kemudian di sini akan aku ceritakan tentang adat tradisi Sadranan Gunung Gambar. Ya, Sadranan Gunung Gambar itu merupakan bentuk kiriman. Karena pada waktu itu Raden Yang Gading Mas atau Raden Gading Mas itu bertapa di Gunung Gambar, kemudian Onggoloco bertapa di Wonosadi, dan ibunya Roro Resmi itu setiap hari itu mengirim kedua anaknya. Setelah itu anaknya minta dikirim 7 hari sekali. Setelah 7 hari sekali minta dikirim 40 hari sekali. Nah, setelah 40 hari sekali anaknya dua-duanya itu minta dikirim 100 hari sekali. Karena mengingat ibunya sudah tua, maka ibunya minta pada anaknya itu nggak bisa ngirim tiap 100 hari sekali, tapi 1 tahun sekali. Nah, dan bentuk kiriman itu dikatakan sadranan, itu bertepatan dengan panen raya. Bertepatan dengan panen raya di Dusun Gunung Gambar, Kaluran Kampung, Kapanewon Ngawen. Bapak, saya tadi membaca di gerbang di depan ya Pak, Gapuro depan itu ada petilasan Pangeran Sambernyowo. Mungkin bisa diceritakan Pak hubungannya sama dengan Gunung Gambar itu Pak, atau kados pundi? Iya, Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said, tapi di sini Said Mangkunegaran, bukan Said Tuban. Kalau Said Tuban yang akhirnya besarnya jadi Sunan Kalijogo. Kalau Said Mangkunegaran itu besarnya jadi KGPA Mangkunegoro I. Karena di Gunung Gambar tadi sudah saya katakan itu bumi pertikaan Raden Mas Said atau bumi kawitan, maka Raden Mas Said itu bertapa di sini ya di tempatnya sendiri, di buminya sendiri kan gitu. Karena untuk Gunung Gambar atau Ngawen itu tidak ikut Yogyakarta, tapi ikut di Mangkunegaran Surakarta. Nama kecilnya itu Raden Mas Said setelah melawan Belanda, karena tiap kali ada pertempuran tuh Belanda selalu banyak yang meninggal, oleh Belanda diberi nama Pangeran Sambernyowo kan gitu. Bisa diceritakan, tadi kan kami juga sudah melihat tempat ada kayaknya untuk upacara ya Pak ya. Itu bisa diceritakan Pak di situ. Yang tebing tadi itu ada batu-batu tadi. Iya. Untuk tebing ya yang di bawahnya ada pelataran, itu tempat untuk upacara sadranan. Jadi setiap setahun sekali setelah panen raya warga desa kampung melakukan upacara sadranan di tempat itu. Karena tempat itu di atasnya, di atas tempat itu adalah petilasan atau tempat duduknya Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo.
Oh, berarti di atas tebing tersebut ya, Iya, Pak J. iya. Pak, kemudian kalau tadi kata juga sebelum ke tempat yang apa untuk upacara sadranan ya Pak, kita kan juga ada seperti ada yang pelinggih gitu, terus kemudian ada batu yang kayak ditumpuk-tumpuk Pak, yang terus ada tangga tadi itu. Oh iya. Itu apa J Pak, batu-batu yang ditumpuk itu? Batu yang ditumpuk di situ itu merupakan umat Hindu Nggih. pada saat-saat tertentu atau pada upacara tertentu, khususnya upacara Merti Gunung, itu tempatnya di situ, jadi sebagai tempat pemujaan Oh, dan berarti itu untuk upacara untuk apa yang apa, khusus kaum umat Hindu. Oh, Iya. J. Kemudian di wilayah sini atau di Gunung Gambar ini apakah ada apa kejadian-kejadian yang cukup mungkin di luar nalar manusia atau hal-hal yang sakral Pak, mungkin bisa diceritakan, monggo. Oh iya, ya sekilas saja ya. Nggih. Itu masih karena Gunung Gambar itu pada zaman dulu kan tempat untuk bertapa. Jadi suatu gunung yang banyak mistisnya atau misterinya. Nggih. Karena di sini sering sekali kalau orang yang ke sini dengan niatnya gak bagus, itu pasti ada kendalanya yang di situ. Itu banyak contohnya, yang kemarin yang termasuk mau bikin sesuatu di situ aja bisa gagal, ya karena nggak ada toto kromonya atau nggak ada sopan santunnya, nggak ada izinnya. Jadi paling nggak kalau di sini ya kalimat utama tuh kulon nuwun kan gitu. Kemudian yang saya bikin rumah yang di atas, itu pernah saya mendirikan joglo di situ, tapi sekarang joglonya udah runtuh yang aku jadikan bangunan itu. Atau mendirikan joglo itu cuma hitungan jam, Bu. Nah, jadi pernah atau merangkai joglo itu cuma dari jam 4:30 sampai 4:30 udah selesai. Cepet. Itu hitungan 1 jam. Nah, dan keanehan di situ banyak sekali. Pada waktu saya mengerjakan rumah yang di atas, itu pas jam istirahat orang-orang pada pulang, itu di sana banyak yang kerja. Tapi setelah saya ke sana itu yo udah banyak yang selesai tapi nggak ada orangnya. Itu sering terjadi seperti itu. Jadi kalau di sini di Gunung Gambar itu istilahnya aneh tapi nyata. Hal yang mistis itu masih banyak. Dan seandainya orang yang ke situ sendirian kalau malam, kemudian ada orang yang melihatnya, itu kayak udah ditemani orang. Tapi di situ juga nggak apa-apa. Jadi istilahnya itu cuma menyatu dengan alam situ. Jadi nggak ada kayak yang di situ tuh jahil atau usil atau nggak sama sekali kan gitu. Yang penting kita harus sopan kan gitu. Kita harus sopan, kita harus jaga keseimbangan alam di situ supaya nggak terjadi sesuatu, karena mereka yang di situ udah lama daripada kita, lebih duluan mereka daripada kita kan gitu. Tadi Bapak juga cerita soal ada pengalaman dari tetangga Bapak ya yang pas nyari rumput, mungkin bisa diceritakan Pak. Oh iya, itu kisah nyata. Itu namanya Pak Yanto, yang rumahnya di depan Gapura Petelasan Raden Mas Said atau Pangeran Jamaniawa. Itu suatu hari pas waktu siang-siang mencari rumput, setelah mau pulang dia tuh hampir nggak bisa pulang karena di situ yang ditemui itu bukan hutan atau alas yang di situ, tapi merupakan suatu padang hilalang atau lapangan yang lebar. Kemudian belum bisa pulang itu cuma mengatakan saya kurang sini mau diapain kan gitu. Akhirnya langsung tempat itu kembali ke semula. Mungkin sebelumnya Bapak bisa memberikan pesan-pesan ya ke pemirsa YouTube kalau misalnya mau datang ke tempat orang atau Pak harus unggah-ungguhnya seperti apa Pak, monggo. Oh iya, ya, kalau sebenarnya kita tuh sama di mana-mana pun kita sama. Jadi kalau kita merasa ya masih makhluk Tuhan atau manusia, khususnya kalau ke Gunung Gambar itu paling nggak kan harus kulon nuwun. Di samping kulon nuwun itu harus berniat yang baik. Nah, di samping berniat yang baik itu harus bisa menjaga kelestarian alam yang ada di Gunung Gambarnya itu. Jadi paling nggak
kalimat kula nuwun itu luas Bu. Bisa diartikan yo ramah dengan orang sini, ramah dengan lingkungan sini, dan ramah dengan alam sini juga. Itu pesan saya gitu. Matur nuwun Pak Trisno. Ya, sama-sama.